Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang hadir adalah Kiki Amalia. Selamat malam Kiki. Malam, bye. Terima kasih hadir kembali di Menembus Mata Batin. Thank you, ya. Apa pengalaman mistis yang kamu mau share ke kita semua? Pernah nggak mengalami mungkin belakangan ini atau mungkin ada kejadian yang berkaitan dengan makhluk gaib, berkaitan dengan apapun itu, jimat, susuk, pesugihan, penglaris, melihat sosok yang menyeramkan. Ada nggak dalam Kalau aku ini? mungkin belakangan ini lebih ke karena sering syuting yang Mata Batin, yang FTV-nya gitu. Jadi aku sering diulang lagi kan seperti apa rasanya gitu di lokasi tuh. Kadang-kadang aku nggak bisa ngomong aneh dikit atau latah sesuatu yang nggak baik, itu bakalan akan efeknya akan lebih nggak bener untuk produksi juga. Karena aku sempat latah gitu. And then pada saat setelah syuting aku nggak ada adegan di belakang aku ada orang gitu, ada kuntilanak or something lewat. Tiba-tiba di kamera itu ada kuntilanak katanya lewat gitu. Yes. Tapi kamu nggak ngerasa dan nggak ada orang dan nggak ada cast pemain lain di situ? Nggak ada, aku lagi sendirian, aku lagi take sama lagi ngomong sendiri di kamera gitu. Tiba-tiba pas di rolling lagi kameranya tuh ada. Seperti apa yang lewat bentuknya? Cewek gitu pakai baju putih set gitu lewat gitu. Nah, yang sebenarnya aku nggak pernah nggak pernah mau pusing gitu, tapi pas di roll lagi, pas di playback tiba-tiba ada muncul makhluk itu. Dan yang paling aku takutin sekarang adalah karena ternyata aku baru tahu bahwa aku tuh dijaga oleh leluhur aku ternyata. Jadi kalau ada apapun yang terjadi dalam diri aku akan tahu gitu. Aku akan ngerasa, aku akan wah, perasaan gue udah gak enak nih, berarti ada something gak bener nih. Oh, ada sinyalnya ya yang terasa. Aku baru tahu itu. Oke. Mudah-mudahan malam hari ini juga kamu perasaannya baik-baik aja ya. Semoga sih. Oke, Karena kita udah deg-degan duluan. Partisipan yang pertama ini cukup luar biasa sih. Dia adalah seorang pria yang mengaku melakukan pelet untuk merebut istri bosnya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Jaka. Selamat malam Mas Jaka. Selamat malam Mas. Apa pekerjaan Anda saat ini? Saya karyawan swasta Mas. Karyawan swasta. Iya. Baik, sampai sekarang masih aktif ya? Masih. Apa yang mau Anda ceritakan buat kami? Saya mau cerita tentang pengalaman saya Mas. Kenapa tuh? Boleh lebih keras suaranya? Sebuah kesalahan yang saya lakuin tapi sekarang saya sesalin. Apa itu? Saya sudah mainin istrinya bos saya. Mainin istri bos? Iya, melalui Maksudnya? magic. Bagaimana dengan magic, seperti apa? Saya pelet istrinya. Caranya? Dengan ilmu-ilmu gaib. Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Belajar, mencari sendiri, atau ada yang memberi? Saya cari sendiri. Saya sampai datang ke setengah di daerah waktu itu. Apa yang dilakukan di sana? Saya ngejalanin ritual sampai saya harus tidur di salah satu gua yang ada di selama 7 hari. Saya nggak makan, saya mutih di sana. Terus yang terakhir saya dikasih sebuah keris, tapi keris ini keris kembar. Itu siapa yang ngasih? Dari di sana. Jadi saya berguru dulu di sana. 7 hari di goa, di Iya, Sumai itu yang di nggak Sumai. makan. Jadi total 14 hari saya di.
dapat keris kembar lalu kemudian apa ya? Ya, keris itu untuk ininya kan dimandikan kembang kan. Dan itu harus dimandikan di gua itu. Setelah itu setiap bulan saya harus mandikan pakai air kembang juga. Dan syaratnya satu, saya harus ngambil rambutnya si perempuan yang saya tuju. Ini perempuan yang dituju hanya satu orang sebenarnya. Satu orang. Istri bos Anda sendiri. Iya. Sebelum saya mau tahu gimana cara ambil rambutnya, saya mau Iya. tahu gimana ceritanya tiba-tiba Anda ingin istri bos Anda, orang yang mempekerjakan dan menggaji Anda. Ya, saya dendam. Saya dendam sama bos saya. Dendam Ya, karena sering dimarahin gitu? bukan soal dimarahinnya aja. Perlakuannya saya nggak suka. Seperti apa perlakuannya? Kasar, terlalu kasar sama bawahan. Bukan cuma sama saya, tapi sama teman-teman juga. Dia bahasa-bahasa kasar tuh selalu keluar. Dan itu yang buat saya dendam. Sampai dendam. Emang Iya. boleh tahu nggak sih kata-kata apa sih yang sering dilontarkan? Misalkan Iya. Mas mungkin salah dalam bekerja, bisa jadi dimarahin mungkin. Kita ibaratnya kalau salah, kita pasti mengakui dong namanya karyawan kan. Cuman ini tidak salah pun disalahin. Oke. Dan dia binatang semua, keluar semua bahasanya. Lalu karena sakit hati, dendam, Anda ingin menyakiti bos Anda dengan cara Iya. melet istrinya. Ya, saya mau hancurkan keluarga dia. Bagaimana mendapatkan rambutnya? Jadi waktu itu saya sama teman saya kan ada salah satu pembantunya dia di situ. Jadi saya minta yang disisir, ada sisir rambutnya sih. oke. Gitu. Dan sebelum itu juga saya mulai pendekatan sama istrinya, Mas. Pendekatan. Jadi ibaratnya lewat di belakang bos saya sering nganter juga, nganter istrinya. Misalnya ke pasar atau kemana, minta temenin saya. Jadi sebenarnya Anda dipercaya oleh bos Anda Iya, untuk mengantar istrinya. iya. Tapi Anda bermain di belakangnya. Tapi saya bermain di belakang. Oke. Itu hanya dengan rambut aja. Dengan rambut. Ada bacaan atau ritual Ada. selain mandiin keris? Ada. Apa? Saya harus ngambil Bagaimana dapetinnya? bisa Hah? melalui teman saya pembantu. Melalui Iya, pembantu rumah tangganya iya, itu. karena teman saya yang pembantu juga nggak suka sama bos saya. Oh dia juga sakit hati Iya. sama majikan Mas Iya. itu. Semua karyawan pada sakit hati. Cita. Terus dibawa rambut dan juga yang sudah dipakai sama Iya. atau bekas atau baru Yang pernah dipakai. yang pernah dipakai Iya. sebelum dicuci gitu. Iya. Oh my god. Sebelum dicuci. Sebelum dicuci. Makanya itu harus cuci sendiri. Gitu ya? Gue kayak gitu sih. Oh. Oke, terus Oke, saya terus setelah dapat Iya. apa yang Anda lakukan? Saya mandikan bareng Chris. Mandiin dengan keris. Iya. Dan rambutnya di satu saya taruh di ember. Jadi kerisnya itu kerisnya keris kembar. Jadi ada dua laki-laki dan perempuan harus disatukan di situ. Ketika dimandikan harus satu masuk ke dalam itu, ke dalam sarungnya. Jadi dia sama rambut dia di dalam mandikan kembang. Oke. Dan setelah melakukan ritual itu apa yang terjadi? Dia langsung suka gitu kan? Enggak langsung. Tetap Tapi? butuh proses. Bagaimana Jadi prosesnya? saya juga harus tetap pendekatan sama dia, sama yang istrinya bos saya. Yang lama-lama baru mulai hancur ini mereka berantem. Mulai berantem. Dan cepet tuh efeknya. ya, lumayan. Sekitar 2 mingguan Oh ya, secepatnya. Coba-coba ya. 2 minggu. Jadi mereka sering cekcok. Mereka sering cekcok dan Lalu? si istrinya ini selalu curhat sama saya apa-apa. Dari situ mulai kita dekat, lebih dekat kan. Deketnya tuh seperti apa ya? Ya. Ya mulai dari namanya perempuan kan Mas ya. Kalau berantem terus sama suaminya kan atau sama laki-laki dia curhat pasti cari teman curhat. Gitu ya? Mulai dari situ dia dekat sama gitu? saya. Mulai dari dekat sama saya curhat bahkan Oh. sampai keluar kota pun waktu itu ke Bandung dia bareng sama saya maunya gitu. Gitu. Jadi dia Terus? mulai Kalau perempuan berantem sama suaminya cari teman curhat tadi. Iya sih, tapi saya pasti pilih-pilih orang. Berarti kalau dia nggak pilih-pilih orang nih, dia bisa curhat sama Mas. Berarti emang magicnya itu Bekerja. work it, iya. Iya.
bisa jadi. Ini sampai ke Bandung? Ke Bandung kita nginep di hotel berdua. Hah? Sampai di hotel. Oke. Segitu cepatnya. Gini ya, Anda melakukan hubungan dengan istri bos. Iya. Dapat apa lagi? Dapat hubungan aja kah? Saya dapat Uang juga? Uang juga. Jadi saya sering minta sama si istrinya. Dikasih. Iya. Karena ibaratnya gini mas, sebenarnya hal yang paling bikin saya dendam itu adalah saya nggak tega ngelihat teman-teman. Karena di situ apalagi sih di kepercayaan, teman-teman curhatnya sama saya, ya kan? Saya ngelihat semua teman-teman sana tersiksa. Itu yang membangun saya, apalagi bos saya sama saya kasar juga, lebih parah banget. Tapi istri bos Anda Iya, memang menarik. menarik. Cantik. Dia cantik. Sebenarnya dalam hati juga pengen ya. Iya. Berarti bukan karena sakit hati dong. Ya, karena awalnya sakit hati, akhirnya sama saya niat benar akhirnya. Oke, baik. Apa tujuan Anda datang ke Menembus Mata Batin? Saya mau ngapus ilmu magic yang ada di goloknya itu, ya keris yang kembar itu. Kenapa? Udah bosan? Bukan bosan, jadi si perempuan ini sama saya malah kayak orang stres sekarang mas. Maksudnya? Jadi Masih ngejar gitu. iya, saya kan belum menikah. Masih Saya belum ngejar. menikah. Oh, nempel terus ya? Nempel Iya, terus. saya belum menikah. Saya pernah gagal menikah gara-gara si perempuan ini. Jadi terobsesi gitu sama kamu? Iya, jadi saya jadi risih saya. Saya sudah jelaskan ke dia, saya udah nggak bisa. Pak, bahkan dia masih sama bos saya, masih suami istri. Suaminya nggak pernah Nggak tahu tahu sampai ya? sekarang? Nggak pernah tahu. Segitu lama hubungan. Iya. Berapa lama sih hubungannya kalau saya 2 boleh? tahunan. Lama Lama. dong. 2 tahun. Berarti hebat juga ya, nggak ketahuan sama suaminya ya? Nggak, karena teman-teman juga semua nyembunyi. Teman-teman tahu? Iya, teman-teman tahu. Mereka. Memang. Ya Oke. sekarang sudah mulai bangkrut juga. Usahanya udah mulai jatuh. turun. Klien-klien pada pergi semua. Baik. Mudah-mudahan Anda bisa benar-benar lepas Saya dari berharapnya gitu. pengaruh pelet ini. Iya. Ya, saya nggak tahu sih bisa atau enggak, tapi ya sama-sama kita berharap yang terbaik. Amin. Dan kami akan ajak Anda untuk bertemu langsung dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Jaka, lahir pada tanggal 14 November 94. Jaka seseorang yang kuat namun memiliki hati yang mudah kecewa. Sakit hatinya membuat dirinya tidak bisa terkendali, bahkan ingin membunuh orang. Hingga dia merusak sebuah hubungan menjadi berantakan. Itulah yang terjadi sosok Jaka karena masuk ke lingkaran setan. Setiap kali saya lihat Jaka dan tulisannya, saya merasa korban-korbannya itu bermunculan satu persatu. Dan saya melihat di kuping saya ada makhluk astral dekat kuburan situ.